Kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, salam bagi semuanya. Sekali lagi salam. Ya, baik Bapak Ibu dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini dari saya mengambil dari kitab Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Kalau sudah buka kita Bapak Ibu, mari kita baca dulu kita berganti. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian Tuhan kita baca saat ini berganti. Begitulah firman Tuhan, berdoalah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Amin. Ya, Bapak Ibu dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya khusus mengambil dari kitab Yeremia. Entah kenapa memang kadang saya lebih condong untuk mengambil dari perjanjian lama ini untuk boleh memberikan sebuah peneguhan. Nah, hari ini Bapak Ibu dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus membaca perikop firman Tuhan kita pada saat ini menjadi hal yang sangat menarik. Ya, kita terlebih dahulu membaca dan boleh berharap adanya sebuah ungkapan yang disenangi dan juga yang ditakuti oleh orang. Ungkapannya yang pertama adalah berkat dan juga kutuk. Saya pikir semua yang hadir di sini mau untuk diberkati, amin. Dan pasti tidak mau dikutuk. Ya. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pada perikop kita ini dengan jelas ayat yang kelima disebutkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau engkau mengandalkan manusia, siapapun manusianya, terkutuklah kau. Sampai ke situ gak usah lagi diterjemahkan Bapak Ibu sampai ke mana itu maksudnya, nggak usah, yang penting terkutuk, udah titik. Apalagi Bapak Ibu yang membuat kita bisa menjadi terkutuk? Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ketika hatimu jauh daripada Tuhan, terkutuklah kau. Ya. Ketika hatimu jauh daripada Tuhan, saya mau katakan pada saat itu juga engkau sedang dalam keadaan terkutuk. Karena apa? Bapak Ibu dengan jelas di sini dapat kita lihat bahwa adanya sebuah perbedaan antara orang yang hidup terkutuk dengan hidup yang tidak terkutuk. Jelas bedanya Bapak Ibu. Ya. Kalau orang yang hidupnya terkutuk Bapak Ibu, Alkitab kita mencatatkan di sini Bapak Ibu, dia seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Sulit terus hidupnya. Ya. Gak ada perubahan gitu loh. Saya tidak tahu apakah memang itu yang mau kita inginkan. Ya. Namun berbeda Bapak Ibu, orang yang diberkati itu tadi, dia mengandalkan Tuhan itu tadi, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, ada air mengalir, di situ dia tumbuh. Bukan tidak mengalami persoalan, tetapi cadangan makanan air selalu ada. Kedua hal ini menjadi hal yang berbeda di dalam kehidupan. Nah, hari ini Bapak Ibu, tema firman Tuhan saya mau mengajak kita, kepada siapa kau berharap? Bisa ya? Kepada siapa kau berharap? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kitab perikop firman Tuhan kita pada saat ini, ya, orang mengandalkan manusia. Manusia itu bisa kita, bisa pikiran kita, bisa orang lain, ya kan? Itu sebabnya Bapak Ibu ketika engkau mengharapkan dan mengandalkan orang lain Bapak Ibu, ini menjadi celaka. Kau mengharapkan orang lain berubah, ya kan? Kau meletakkan harapanmu kepada manusia. Orang itu kan manusia juga gitu loh. Maka pada saat itu juga kekecewaan yang akan kau dapat, kekecewaan yang akan kau peroleh ketika kau menggantungkan harapanmu kepada dia. Itu sebabnya Bapak Ibu, Alkitab kita tambahkan di
di dalam kitab Mazmur, ya, jangan berharap kepada siapapun, jangan berharap kepada bangsawan, katanya. Orang-orang kaya, orang-orang pejabat, jangan berharap. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan yang akan boleh membukakan jalan, Bapak Ibu. Dan ini yang saya sedang imani dan sedang saya kerjakan, Bapak Ibu. Dan saya berharap kita juga melakukannya. Nah, hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Hidup ini adalah pilihan, ya. Hidup mau memperoleh berkat atau hidup memperoleh kutukan. Life is choice, katanya. Kau mau pilih mana? Ya. Kita mau memilih berkat atau kita mau memilih kutuk, itu tergantung daripada pilihan kita. Tentu Bapak Ibu, pilihan kita itu akan dipengaruhi dengan berbagai macam situasi dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi kehidupan kita, atau yang akan pengalaman-pengalaman kehidupan kita itu akan dipengaruhi. Bagaimana pengalaman kehidupan kita, Bapak Ibu? Bagaimana pengalaman ataupun aktivitas kita, keseharian kita, itu akan mempengaruhi kita untuk meletakkan pilihan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Mari kita membaca dulu sekali lagi kitab Mazmur pasal 1 yang sudah kita baca tadi. Ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu, kebiasaan kita itu akan menentukan pilihan kita. Ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang menemukan Taurat itu siang malam. Ini ada dua karakter juga, Bapak Ibu. Itu sebabnya perikop firman Tuhan kita ini dimixkan, dicampurkan, ditemukan, Bapak Ibu, dengan kitab Yeremia ini tadi. Ya. Ada dua juga di sini yang muncul. Orang yang suka jalan di mana orang berdosa, di situlah dia. Ya kan? Di mana yang agak seru-seru, situlah dia. Yang mau memikirkan yang jauh sama dia, mata bayang masa maju, situlah dia. Ya kan? Tergantung, Bapak Ibu. Itu sebabnya saya katakan ini adalah pilihan juga. Ya. Tetapi Bapak Ibu tentu ada perbedaannya ketika pilihan itu kita pilih. Ada sebuah perbedaan yang akan kita terima ketika kita pilih. Akan ada sebuah perbedaan dengan aktivitas yang kita lakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu sini Alkitab kita dalam kitab Mazmur ini dengan jelas, orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ketika kau dinasihati untuk menghancurkan, berarti kau sedang berjalan pada jalan itu. Nah, kita kembali ke perikop firman Tuhan. Bapak Ibu, karena hidup itu adalah pilihan, maka kita dengan bebas untuk memilihnya mau kemana saja, terserah. Ya, jadi Alkitab kita, Bapak Ibu, mencatatkan bagaimana sebenarnya Allah memberikan sebuah kebebasan. Dan kalau boleh kita lihat, itulah yang namanya disebut namanya free will. Kebebasan kita untuk bertindak berbuat. Mau datang ke gereja, mau enggak, itu sukamu, kata Tuhan. Mau kau ikuti juga firman Tuhan, itu sukamu. Yang penting udah kasih ini rule-nya. Mau taat kau, mau kau terima pekerjaan ini, sukamu. Ya kan? Kebebasan, Bapak Ibu. Allah tidak membuat manusia itu menjadi robot. Enggak ada diatur-atur di sini, Bapak Ibu. Banyak orang kalau pesta, kalau mau foto kan, kalau kasih apa berbelok, diatur. Asal ada orang rezekina katanya, diatur-atur di situ-situ. Ya kan, kalau juga sama aja, mau lakukan kiri, mau lompat dia, mau mundur, nggak ngaruh juga, dia kayak gini juga nyawa. Karena apa, Bapak Ibu? Namanya rezeki sudah Tuhan yang mengaturnya, berkat sudah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita Allah juga memberikan yang disebut namanya kebebasan.
Itu yang kita sebut namanya free will, keinginan, kebebasan, Bapak Ibu. Tidak ada batasan. Mau kau bikin kayak mana pun sukamu, tapi Tuhan sudah menentukan ini. Enggak, kau kerjakan ini begini, kau kerjakan ini begini, kau buat ini begini. Ya. Tidak ada, Bapak Ibu, sama seperti ketika manusia pertama Adam dan Hawa, Bapak Ibu, di Taman Eden diberikan kebebasan semuanya. Bahkan ada buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, cuman itu yang larangannya, itu jangan kau makan ya. Nah, ada di situ, cuman itu aja pesannya, jangan kau makan ya. Ya kalau kau makan ya suka juga, tapi kalau kau makan ini akibatnya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, maka saya teringat Bapak Ibu. Ya, saya teringat. Halo Bos. Oh ya. Hidup ini pilihan. Mau datang ke gereja atau mau menonton, hidup itu adalah pilihan. Amin. Ya. Terserahnya. Persoalan adalah persoalan keyakinan ini sekarang. Kau yakin nggak kalau kau datang ke rumah Tuhan hidupmu akan memperoleh ketenangan? Persoalan berkat dan rezeki Bapak Ibu, Tuhan sama-sama sudah memberikan. Ya, pembunuh sama tak pembunuh sama-sama dapat matahari. Sama-sama bisa bernapas kok. Tapi kalau persoalan ketenangan dan kedamaian pasti beda kelasnya Bapak Ibu. Ketika kau berbicara sama pemberontak, pembunuh, ya kan, pencuri, ya kan, berbicara tentang kedamaian, ketentraman, nggak bisa dia. Ya. Maka hidup itu adalah pilihan. Kalau mau datang kepada Tuhan, hidup itu juga kau yang memilih. Tuhan nggak pernah maksa. Harus kau, kalau nggak sakit kau katanya, kalau nggak kayak gini kau katanya, enggak, kau Tuhan berikan. Tuhan berikan sebebas-bebasnya apa yang mau kita lakukan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Ya. Kita bernyanyi dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Tidak bagaimana Bapak Ibu penciptanya bukan saya. Karena itu pun payahnya menciptakan lagu, tak pernah penyanyi pun payah. Ya kan? Penciptanya ini adalah ini, opung-opung ini. Untuk melayani Tuhan.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pencipta lagu ini adalah Wilhelmus Latumahina. Ya, nggak ada hubungan saudara dengan saya namanya. Nah Bapak Ibu, dia ini seorang pendeta dan dia sudah mengabdikan dirinya untuk boleh melayani Tuhan. Lalu pada waktu itu anaknya, ya, anak sulungnya meninggal karena kecelakaan pada usia 17 tahun. Lalu apa yang mau dikatakan Bapak Ibu? Ya, anakku ini masih muda rupanya, bisa juga jadi panggil Tuhan. Lalu gambaran apa sebenarnya makanya lagu ini terkenal Bapak Ibu? Lagu itu terkenal sebenarnya lebih cenderung, bahkan kalau dari lagu-lagu rohani metodis itu Bapak Ibu, itu semua karena memang sebuah peristiwa yang menimpa seseorang, maka peristiwa itu menjadikan dasar bagi dia berasa bersyukur, maka muncullah lagu itu. Bukan hanya karena fantasi atau keinginan Bapak Ibu, bukan. Ya, anak sulungnya mati, lalu dia berpikir, oh, mati, orang muda bisa rupanya mati. Ternyata bukan orang tua saja yang mati. Disingkirkan praasumsi Bapak Ibu, harus orang tua yang duluan mati. Nggak ada itu. Jauhkan dari pemikiran kita Bapak Ibu, apalagi kalau falsafah orang tua. Ya kan? Anggoboi, nah berjodoh ikon lau, nah berbudi Bapak, budi mah. Nggak ada realitanya itu Bapak Ibu. Kenyataannya nggak kayak gitu. Jangan ikuti, itu hanya cakap-cakap aja itu. Ungkapan saja itu. Kenyataannya Bapak Ibu, baik tua maupun muda, ya kan, bisa menghadap Tuhan. Lalu apa yang dikatakan oleh pencipta lagu ini Bapak Ibu? Bagaimana anaknya itu tadi yang 17 tahun itu mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Hidup itu adalah pilihannya. Lalu pilihanmu apa? Ya. Lalu pilihanmu apa? Ya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, karena saya mau katakan tak selamanya kita sehat. Iya kan? Saya pikir kita semua sini pernah sakit. Tak selamanya kita muda Bapak Ibu, tak selamanya itu. Lalu bagaimana kita menggunakan kesempatan itu gitu. Tak selamanya kita jaya. Wah, kalau dulu banyak kali Bapak Ibu, saya sering kali mendengar kalimat itu. Wah, kalau kami dulu emang gini-gini mah. Cerita kejayaan Bapak Ibu itu semuanya akan berlalu. Paswe, berlalu itu. Kesuksesanmu hari ini, kesuksesanmu akan datang, itu juga akan berlalu. Gak ada itu gitu loh. Gak ada. Ya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, ya. Sekali lagi, lagu ini mencatatkan tak selamanya kita hidup. Hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita mau diingatkan kepada siapa kita mau berharap? Ya. Alkitab yang boleh kita baca tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apakah engkau memilih untuk diberkati atau engkau memilih untuk terkutuk? Bagaimana sebenarnya kita seperti pembacaan firman Tuhan tadi yang boleh kita bacakan pada ayat yang kelima, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau hatinya yang menjauh daripada Tuhan, atau kita boleh pilih. Bapak Ibu, ayat yang ke-7 ini tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seberapa banyak orang dalam kesusahannya, seberapa banyak orang yang dalam penderitaannya, seberapa banyak orang yang dalam kesengsaraannya mengandalkan Tuhan. Seberapa banyak di antara orang-orang Kristen Bapak Ibu yang hadir di dalam kehidupan kita, yang bisa kita lihat, yang bisa kita perhatikan. Seberapa banyak di antara mereka yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Kalau engkau mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, hidupmu tidak akan pernah menghadapi kekecewaan.
Karena engkau sudah yakin dan semua apapun yang ada dalam dunia ini, ya kan? Alkitab kita bahkan di dalam kitab Pengkhotbah itu juga dengan jelas, ya. Ada waktunya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk ditipu, adanya waktunya. Nah, ketika kau meyakini itu tadi firman Tuhan yang sudah sampai kepadamu itu tadi, maka kekecewaan itu akan lambat-lambat, Bapak Ibu, akan mulai menghindar dia. Maka rasa kecewa kita itu akan boleh dipulihkan. Maka akan ada kedamaian itu terus-menerus di dalam kehidupan kita. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri, Bapak Ibu, akan rentan menghadapi kekecewaan, kemarahan. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan menjauh daripada Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat meyakini itu, Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada pengalaman kita yang merasakan itu, kan tentu harus ada pengalaman kita ketika kita memang betul mengharapkan kepada Tuhan saja. Maka ketika kita ini terjadi, maka pengalaman itulah yang mengajarkan kita, Bapak Ibu. Pengalaman itulah yang akan mengajarkan kita bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, itu akan boleh menolong kita. Bisa digeserkan? Ini Bapak Ibu pada zamannya, ya kan, sekarang udah ada lagi. Ya, kapal Titanic, ya kan, kapal yang terbesar, termegah, termewah pada zamannya. Ya, saya lupa penciptanya ini, ya kan. Tetapi dengan pongah dia berkata bahwa apapun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini, mau sekuat apapun, katanya Bapak Ibu. Tidak ada apapun, karena memang Bapak Ibu dilengkapi dengan perlengkapan yang sangat besar. Ya, alat pemecah es ada di dalamnya. Kalau di kutub utara atau kutub selatan itu pun ada es itu, mereka kapal ini ada alat pemecahnya. Jadi dia bisa dipecahkan es itu, dia bisa tetap jalan gitu. Makanya nahkodanya atau pemilik kapal itu dengan yakin nggak ada apapun, nggak bisa gitu, karena saking besarnya. Ya kalau datang pun angin kapal lagu gitu goyang ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, panjang kapal katanya 240 meter. Ya kan, dari sini sampai mana itu aku nggak tahu lah. Ya kan, inilah panjang kapalnya Bapak Ibu. Jadi dengan 240 meter ini maka mereka yakin nggak apa-apa itu gitu. Jadi bukan hanya persoalan kalau umpamanya dari sini sampai simpang sana tuh berapa meter ya? Tapi mungkin kira-kira segitu deh. Nah, biaya ini Bapak Ibu sekitar 400 US dollar, 400 juta US dollar, ya. Jadi ada lapangan tenis, ada kolam renang, ada ruang dansa, ada restoran, ada kasino, ya, dan semuanya ada di dalam. Makanya betul-betul sangat mewah lah kapalnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus dirancang untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, tabrakan kapal akan tetap terapung. Ya. Jadi Titanic itu dari kata Titan ataupun makhluk super dewa yang mempunyai kekuatan supernatural. Ya. Bahkan dikatakan Tuhan pun nggak bisa menenggelamkan Titanic. Karena apa Bapak Ibu? Rupanya di dalamnya juga ada seperti pelampung. Kalau terbalik pun dia tiba-tiba kayak muncul airbagnya kayak gitu. Nah, sehingga mengamankan kapal itu nggak akan nggak akan tenggelam gitu. Nah, ada airbagnya di dalam kapal itu ketika ada tabrakan yang sangat besar, maka tiba-tiba akan ada alat untuk memompa balon yang besar itu sehingga tidak akan tenggelam. Gitulah kira-kira kapalnya ini Bapak Ibu. Nah, dengan kondisi yang seperti inilah Bapak Ibu, kenyataan usia kapal ini nggak sampai seminggu. Setelah di launching, umurnya nggak sampai seminggu, tenggelam juga. Ya kan? Ya. Alkitab berkata Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak membuka
supaya sikapnya meninggikan seperti ini. Nggak ada yang bisa. Allah, nggak ada, nggak bisa orang lain. Bapak Ibu, balik lagi. Ketika kita mau mengandalkan orang lain, ketika kita mau mengandalkan manusia, bahkan termasuk diri kita, Bapak Ibu, itu juga mengandalkan manusia, kan kita manusia juga. Ya. Maka itulah yang Tuhan tidak inginkan, Bapak Ibu. Maka itulah yang Tuhan tidak kehendaki, karena semuanya berorientasi kepada diri kita, bukan kepada Tuhan. Ini yang menjadi persoalan itu tadi, Bapak Ibu. Ya. Orientasinya sudah berubah kepada manusia kita, ya akunya, bukan kepada Tuhan. Maka tidak sanggup kita, Bapak Ibu, untuk dapat menahan berbagai macam pergumulan dan persoalan yang terjadi. Karena apa? Engkau sedang menggantungkan harapanmu kepada manusia. Jika itu terjadi, Bapak Ibu, maka terkutuklah engkau, susahlah keadaanmu, pahitlah hidupmu. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ya. manusia akan cenderung lebih rajin berdoa ketika sedang dilanda kesusahan. Ini saya pikir ini betul kali, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lagi sulit, maka rajin berdoa. Oh Tuhan, oh ya Tuhan, ya. Apakah ini salah? Saya juga tahu nggak ada salahnya sih. Tetapi mari kita boleh memahami bahwa ternyata Bapak Ibu, baik pergumulan dan persoalan, baik sukacita maupun kesenangan, sama-sama bisa dipakai oleh Tuhan untuk boleh kita menjalani pengalaman kehidupan kita yang akan kita tentukan kita mau kemana melangkahnya. Ya kan? Karena pengalaman inilah, Bapak Ibu, seharusnya yang akan menuntun kita kemana kita mau melangkah. Tindakan apa yang mau kita perbuat, tindakan apa yang mau kita kerjakan, seharusnya, Bapak Ibu, pengalamanlah yang mengajari kita. Itu sebabnya dikatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Hanya pengalaman, Bapak Ibu, bukan profesor guru yang terbaik, bukan. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena apa? Dengan pengalaman itu kita akan dapat melihat, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi. Nah, Alkitab kita, Bapak Ibu, di dalam kitab Yeremia ini tadi dengan jelas sekali dikatakan bahwa ketika engkau mengandalkan manusia, maka ini kita akan diumpamakan, Bapak Ibu, seperti semak bulus. Saya berpikir, Bapak Ibu, apalah semak bulus ini begitu. Rupa-rupanya kayak gitu lah itu, Bapak Ibu. Kalau ada tanah yang kering, ada pohon seperti pohon atau rumput yang agak besar dia, jangan begitu, udah kering dia. Nah, kan ada yang seperti itu. Kalau umpamanya di ladang atau di sawah yang udah di sini, nggak mungkin ada sawah yang seperti itu warna dipakai terus. Tapi kalau di kampung-kampung ini, Bapak Ibu, ada yang seperti itu. Nah, kering dia. Tapi kalau nanti pas musim hujan atau masuk air itu hidup lagi dia itu, tumbuh lagi dia itu. Ya kan? jadi akhirnya, Bapak Ibu, seperti itulah. Bagaimana kapan kembangnya itu gitu? Kadang kemarau melos, ya kan? Kalau nanti datang air kena hujan hidup lagi. Kapan kembangnya? Itu terus bulat-bulat kerjanya, ya kan? Tidak mengalami kedatangan hal yang baik. Dia tinggal di tanah tandus, di padang gurun, di negeri asing yang tidak berpenduduk. Inilah, Bapak Ibu, ketika kau memilih pilihan mengandalkan manusia, mengandalkan diri, ya. Lalu, Bapak Ibu, bedanya apa ketika kita mau mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu? Ini juga perbedaannya. Ya. Pohonnya merambat ke tepi aliran air. Ada yang mau dimakannya, Bapak Ibu. Ada yang mau dinikmatinya. Bukan berarti, Bapak Ibu, nggak ada di sini persoalannya. Ada juga yang angin di sini, gitu. Adanya juga datang angin, ada juga datang persoalan-persoalan. Tetapi, Bapak Ibu, selalu ada bantuan dia untuk bisa makan, untuk bisa hidup, untuk bisa. Selalu ada kawannya, Bapak Ibu. Nah, yang mau saya katakan, Bapak Ibu, dan ini juga yang mau saya saksikan, Bapak Ibu, di tengah kehidupan kita. Ya, seharusnya Bapak Ibu belum
pastoris sama sekolah minggu itu nggak siap. Tapi kalau pasal mau kurang dananya, sudah mulai minus, ada juga. Ada dapat bantuan kemarin dari Bank Indonesia 30 juta, bisa lah naik sengnya, ya kan? Kurang keramiknya, ada sudah yang menjanjikan, tinggal dia bilang berdoalah kalau buat jemaat Maranatha berdoa ada yang menyumbang keramik dari kisaran. Ya tergantung kita, jadi sekarang bagaimana kita mau berdoa atau enggak? Ada aja Bapak Ibu berkat dan rezekinya itu mengalir gitu loh. Bukan berarti tidak ada persoalannya tetap ada. Tetapi ketika persoalan itu terjadi, maka ada saja jalan Tuhan untuk boleh memberkati dia. Inilah tandanya Bapak Ibu orang yang mengandalkan Tuhan. Selalu ada jalan yang kita berikan. Ibarat biasanya Bapak Ibu ada orang yang sulit menjual keretanya. Kenapa dia sulit menjual keretanya? Wah, kereta itu yang membawa rezekinya ini katanya. Cuma pula kereta bisa membawa rezeki, pikirku. Lalu dia bilang, nggak pernah kempes Bandung itu kok yang jauh-jauh. Kempes dia dekat bengkel, katanya. Rusak dia dekat bengkel, nggak pernah jauh-jauh. Ini kok rezekinya sama mau, nggak mau dijual ini katanya. Itulah kira-kira gambarannya Bapak Ibu. Selalu ada jalan. Nah untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekarang, karena hidup itu adalah pilihan. Ya. Karena hidup itu adalah pilihan. Mau kemana mau kita memilih dalam hidup ini? Apakah kita mau memilih untuk mengandalkan kemampuan kita, mau mengandalkan manusia, mengandalkan diri kita, atau kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu nampaknya Bapak Ibu jelas perbedaan orang yang mengandalkan dirinya sama mengandalkan Tuhan. Alkitab kita mencatatkan di sini Bapak Ibu yang sudah kita baca tadi. Ya, ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika hatimu sedang menjauh dan kau sedang jauhkan, maka pada dasarnya Bapak Ibu engkau sedang mengandalkan manusia. Gak bisa Bapak Ibu, gak akan mungkin kita bisa mengandalkan Tuhan sementara hati kita jauh daripada Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau hati kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan bisa mengandalkan Tuhan. Ketika kita terus-menerus mencari Tuhan, maka kita akan bisa mengandalkan Tuhan. Sama aja Bapak Ibu dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita dekat dengan seseorang, boleh nungsu siapa? Karena apa? Karena dia dekat dengan dia. Kan begitu ya? Aku ini bisa minta tolong sama dia, bisa ya? Ya kan? Kenapa? Karena kita dekat dengan dia. Nah persoalannya Bapak Ibu, bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan sementara hati kita jauh daripada Tuhan? Gak bisa Bapak Ibu, gak bisa itu. Gak teringat kita pun sama Tuhan juga. Apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, gak teringat. Kenapa? Hati kita, pikiran kita sedang terjauh, sedang dijauhkan dari Tuhan. Jadi capek kita Bapak Ibu jadi orang Kristen. Ya, itu sebabnya Alkitab kita ataupun banyak orang-orang Kristen katanya, ya, oleh orang Kristen itu enak, jadi orang Kristen itu begini, ya kan? Ya, enaknya ya seperti itulah Bapak Ibu. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, hidupmu akan jauh lebih baik. Sekali lagi Bapak Ibu, kapan waktunya kau akan memberikan hatimu untuk Tuhan? Lagu tadi sudah kita nyanyikan, hidup itu adalah pilihan. Apakah kau menunggu tua? Tua enggak Bapak Ibu, banyak persoalan. Tanyalah yang udah tua-tua ini. Apakah tunggu nggak kerja lagi? Tanyalah siapa yang udah nggak kerja ini. Banyak persoalannya, gitu. Wah tunggu besar anak-anakku. Tanya aja yang besar anak-anaknya ini, bisa nggak? Enggak juga. Bukan di situ persoalannya Bapak Ibu. Persoalannya adalah di pilihan kita. Ketika kamu nggak memberikan hati, mau kayak mana pun kondisi itu tidak akan berubah keadaannya. Tetap sama, nilainya tetap sama. Bukan gara-gara alasan ini, alasan itu, alasan ini. Itu alasan klasiknya ini. Nah saya mau katakan Bapak Ibu, perikop firman Tuhan kita pada saat ini merupakan sebuah teguran yang disampaikan oleh Yeremia, ya, kepada bangsa itu. Karena apa? Pada saat itu dia bangsa-bangsa itu mulai mengandalkan orang lain, bangsa-bangsa lain untuk boleh menolong dia. Lalu Yeremia ingatkan, terkutuklah engkau ketika engkau mengandalkan orang lain. Andalkanlah Tuhan hidupmu, maka engkau akan diberkati.
Dan itu yang akan kita terima pada saat ini. Amin. Kita akan boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita atas apapun yang terjadi. Dan jangan jauhkan hatimu daripada Tuhan. Pilihlah Tuhan. Dekatkan hatimu kepada Tuhan. Maka hidupmu akan dipenuhi dengan berkat. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kami Tuhan untuk bagaimana kami menentukan pilihan kami di dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah kesibukan aktivitas kami, di tengah-tengah pergumulan dan persoalan yang kami hadapi, di tengah-tengah kesempatan yang Tuhan boleh tetap berikan bagi kami. Banyak yang sudah kami lakukan, banyak yang sudah kami kerjakan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya hanya dengan anugerah Tuhan, bahkan dengan pengasihan Tuhan, maka kami akan mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan boleh berikan untuk boleh melayani Tuhan. Karena hidup bukan hanya persoalan untuk menikmati kesenangan, tapi hidup adalah bagaimana kami memberikan hati kami untuk Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya seluruh anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, Engkau boleh memateraikan kebenaran dari firman Tuhan ini dalam hati kami, yang akan boleh mengubahkan dan meyakinkan kami bahwa ketika kami hidup bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka hidup kami akan dipenuhi dengan berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.